Datang saya ke Surabaya, dia yang tidak datang, dia viralkan. Dia bilang Yahya Walodi lari, mana pernah saya lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Ketika selesai debat, Pendeta Isra Soru ini membuat klarifikasi seolah-olah Bang Dodi itu tidak mampu melawan Pendeta Isra Soru ini untuk berdebat. Kemudian Pendeta Isra Soru ini mengatakan, setiap argumen yang dikeluarkan oleh Bang Dondi itu berhasil dipecahkan oleh Pendeta Isra Soru. Dan pertanyaan-pertanyaan dari Esra Sorum ini tidak mampu dijawab oleh Bang Dondi. Kemudian mereka ini kepanasan ketika berdebat berlangsung. Ada wanita yang memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang-orang Kristen dan Pendeta Esra Sorum mengatakan itu adalah settingan. Jadi apakah benar wanita ini settingan ketika berdebat itu berlangsung? Kemudian kita lihat bagaimana dari Ustadz Yahya Waloni sudah beberapa kali diatur jadwalnya debat dengan Ustadz Yahya Waloni. Pendeta Isra Soru ini keluar-keluar dan tidak pernah datang saat waktunya sudah ditentukan. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham bagaimana liciknya otak mereka ini. Jadi selamat menyaksikan. Nah, itu ditaruh di bagian Melihat bagaimana cuplikan videonya ketika wanita ini memutuskan untuk menjadi seorang mualaf di tengah perdebatan, dan ini dibimbing oleh Bang Dondi, alhamdulillah. Tapi dari Pendeta Isra Soru mengatakan ini adalah mualaf settingan. Karena Bang Dondi ini kalah debat supaya tidak malu-maluin, maka dibuat mualaf settingan di sini. Jadi mereka ini sungguh sangat kepanasan, apalagi kan mualaf ini disaksikan oleh 2 pendeta. Pendetanya pun bukan pendeta kaleng-kaleng, mungkin isi otaknya kaleng-kaleng, tapi kan pendeta ini cukup senior. Jadi mereka ini melakukan hal seperti itu, dan mereka juga berpikir kita melakukan hal seperti itu, padahal kita itu tidak pernah. Karena masuk ke dalam Islam itu nggak dibayar. Masuk Islam itu apabila mereka menemukan sesuatu di dalam Al-Quran, mereka meyakini Al-Quran ini kitab suci, maka mereka memutuskan untuk mualaf. Tapi berapa banyak murtad settingan kita lihat di channel-channel mereka, di channel-channel para pendeta, di channel-channel orang Kristen. Itu asli Kristen tapi disuruh pura-pura menjadi seorang Muslim kemudian dimurtadkan. Supaya apa? Supaya kelihatan kalau Kristen itu sangat menarik. Padahal jumlah Kristen sekarang ini kan sangat turun drastis di negeri kita ini. Mungkin sebagian teman-teman nggak tahu berapa jumlah Kristen. Jumlah Kristen di negara kita ini hanya 7,47%. Kristen Katolik 3,8%, sedangkan Muslim 86,93%. Jadi kalau mereka ini kelihatan lemah di depan jemaatnya, perpuluhannya berkurang. Dan bagaimana munafiknya hadir saat debat, kemudian dia membuat klarifikasi seolah-olah Ustadz Hewaloni yang tidak hadir. Padahal Ustadz Hewaloni hadir bersama istrinya, disaksikan oleh panitia, moderator, di situ ada orang Islam, di situ ada orang Kristen. Dan orang Kristen juga mengatakan yang tidak hadir saat debat itu Pendeta Isra Soru. Dihubungi lewat handphone, Pendeta Isra Soru tidak aktif nomornya. Kemudian malamnya dia membuat klarifikasi. Yang tidak berani hadir saat debat itu katanya Ustadz Hewaloni. Padahal saksinya di situ bukan 1 orang, 2 orang, bukan hanya Muslim. Tapi di situ mungkin sekitar 30 orang menyaksikan kalau Pendeta Isra Soru tidak hadir saat debat. Bahkan Ustadz Hewaloni ini menunggu selama 2 jam. Dan ini sudah berkali-kali dilakukan oleh Pendeta Isra Soru. Jadi seperti inilah liciknya mereka itu. Jadi mereka itu selalu menampilkan murtad odol-odol, murtad odong-odong. Bahkan mereka mengatakan itu ustazah. Tapi ketika kita dengarkan bacaannya, itu masih sangat belepotan. Dan itu kesaksiannya kan lucu-lucu semua ke orang-orang murtad. Apa kesaksiannya? Kalau nggak bermimpi bertemu dengan Yesus. Kita tanya seperti apa wajah Yesus yang gambar sekarang ini, itu kan hanya sekedar lukisan. Tidak pernah ada murtad itu bersaksi karena Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab itu kalau kita bahas tentang sains, teknologi, embriologi itu semua bertentangan. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.